Maka jangan ngomongin tentang insurance, tetapi Anda ngomongnya tentang apa yang ada di benak market. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So, kemarin saya barusan ngisi sebuah acara webinar bersama agent insurance. Ada sebuah diskusi yang cukup menarik yang saya pikir kalau di-share di sini cukup membantu untuk Anda memahami market. Ya, jadi video ini bukan tentang agent insurance, tapi pembelajaran dari diskusi saya pikir itu cocok untuk Anda semua di sini. Alright, so gini ceritanya. Saya bilang kemarin kalau pengen jualan insurance, kebanyakan orang ketika dideketin dan tahu Anda jualan insurance, mereka akan lari duluan. Mereka akan ngabur. Bahkan kalau misalkan Anda bikin konten, misalkan Anda bikin YouTube gitu ya, ngomongin insurance dan sebagainya, orang akan cenderung tidak buka, malas duluan. Maka caranya adalah dengan cara mencari hot button yang ada di kepala market. Jadi kalau market misalnya ya, Anda punya strategi financial planning, insurance untuk investasi sehingga bisa menjadi dana pendidikan. Misalnya konteksnya seperti itu. Maka jangan ngomongin tentang insurance, tetapi Anda ngomongnya tentang apa yang ada di benak market. Jangan sampai Anda bilang gini, yuk kita diskusi yuk tentang financial planning menggunakan insurance untuk dana pendidikan. Misalnya kayak begitu. Maka pertanyaan saya adalah kalimat ini apakah ada di benak market? Jangan-jangan itu di benak Anda. Bukan di benak market, kata-katanya ini. Jadi kita mencari sebuah kalimat yang menjadi hot button di kepala mereka, di kepala market. Bukan yang ada di kepala Anda. Kalau Anda biasa ngomongin tentang produk, Anda akan terbiasa ngomongin hal-hal yang tidak ada di kepala mereka atau market. Jadi Anda harus cari tahu dulu nih, market itu mikirnya kata-katanya apa? Exactly kata-katanya persisnya apa? Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Misalnya, gimana ya caranya saya nabung supaya anak saya punya dana pendidikan nanti ketika sekolah atau kuliah? Ya udah itu aja yang dipakai. Jadi bahasanya persiskan dengan apa yang ada di kepala atau di benak market Anda. Itu dulu. Nah, nanti dari situ Anda baru ngomongin tentang, oke, let's say Anda mau menabung nih ya. Menabung, bayangin aja. Nabung bunga 0%. Deposito, nabung deposito 3%, reksadana dan sebagainya, investasi dan sebagainya. Dari situ Anda jadi bikin kontennya adalah seputar menabung untuk dana pendidikan. Tetapi Anda jelaskan satu-satu. Nah, ini proses penjelasan ini karena tidak menyebutkan kata asuransi sama sekali, mereka akan terbuka. Oh, ternyata benar ya kalau nabung doang 0%, 1%, kalau deposito 3% dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemarin dari konteks ini saya jadi berpikir begini, angle-nya sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Kenapa pada para agent insurance selalu fokusnya ke jualan produknya? Dan ini berlaku untuk Anda yang bukan agent insurance, of course kan? Karena apa? Karena ketika Anda join sebagai agent insurance, maka Anda sudah di-brief di kantor, Anda punya produk seperti ini. Anda sudah melalui yang namanya proses product knowledge, training. Jadi Anda sudah tahu produk A, produk B, produk C punya Anda semuanya. Dan Anda ngerasa bahwa, oh ini keren banget tujuannya buat ini, target marketnya udah clear semuanya. Sehingga Anda langsung lari ke market, sesuai target market, langsung ngomongin produk. Kan target marketnya sesuai. Lo benar target marketnya sesuai. Yang nggak sesuai adalah apa yang ada di benak mereka dan apa yang ada di ucapan Anda. Itu yang nggak sesuai. Target marketnya sesuai. Makanya kalau Anda nggak ngerti market psychology, nggak ngerti komunikasi, maka target market yang sesuai cuma dilihat dari umur. Ibu rumah tangga atau ibu muda punya anak 0 sampai, maksudnya baru lahir, sampai 5 tahun misalnya. Itu target marketnya. Hajar langsung ketemu ke mereka, akan berantakan. Maka strategi yang Anda pakai adalah namanya pacing and leading. Pacing and leading. Jadi matching dulu, di pacing dulu, diikuti dulu, baru kita arahkan. Always strateginya kayak begitu. Contoh, ketika Anda pacaran. Anda nggak suka karaoke, cewek Anda suka karaoke, Anda diajak berangkat. Itu namanya pacing and leading. Anda berangkat. Oke. Anda diajak nonton film, nanya ceweknya, kamu suka film apa? Drama. Oke, yuk nonton. Padahal Anda ngantuk setengah mati itu nonton drama tuh. Tapi Anda ikutin. Itu namanya pacing. Nanti setelah jadian, Anda mulai ngajak, yuk film action yuk. Yuk film horor. Bayangin aja, kalau dari pertama, yuk nonton yuk. Kamu suka apa drama? Ah, jelek drama. Yuk kita nonton horor aja atau action aja.
berantakan kan? Nah, ketika pacaran ngerti fase-fase pacing and leading ini. Yuk karaoke. Nggak ada yang, enggak lah, nggak mau lah, dan sebagainya. Ya, ikutin dulu lah. Oke? Yuk makan di sini, yuk makan ini. Ikutin dulu. Nggak doyan ya diikutin dulu. Baru nanti setelah lebih deket, setelah jadian, Anda mulai milih. Saya nggak suka makan di situ, saya sukanya makan ini. Dulu kok mau ya, dulu PDKT. Kan selalu begitu. Maka ketika Anda jualan apapun, ya insurance atau apapun, strateginya selalu pacing and leading. Jangan leading di depan. Anda nggak punya authority untuk leading, untuk nge-lead orang tuh nggak punya. Orang bisa tinggal nolak aja, nggak mau saya di-lead sama kamu siapa, gitu kan. Jadi pacing dulu, baru leading. Urutannya seperti itu. Jadi kalau misalkan pacing and leading dalam konteks tadi jualan dana pendidikan, maka ya Anda ngomong dulu apa yang ada di benak mereka. Yang di benak mereka itu misalkan, yang tadi itu adalah bagaimana cara menabung untuk bisa punya simpenan buat bayar edukasi anak. Nah, itu misalnya. Pacing aja ngomong itu juga, bikin konten YouTube-nya juga judulnya itu aja. Nggak usah nyebutin insurance. Tunggu, jangan di-skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Nah, kenapa sebagian besar agent insurance itu ngomongin produk? Karena ketika Anda training di dalam kantor, Anda itu sudah di-leading sama leader Anda. Bukan pacing, di kantor Anda itu leading. Pacingnya adalah ketika Anda dideketin pelan-pelan, diajak jadi agent, itu pacing. Tapi begitu Anda sudah jadi agent, sudah daftar jadi agent, sudah ikut trainingnya, bukan waktunya pacing, itu waktunya leading. Jadi ketika Anda keluar kantor, proses leading ini langsung dibawa ke klien, di leading juga. Nggak bisa. Ya, jadi ada dua proses. Always pacing dulu, baru leading. PDKT dulu, baru ngarahin. Nggak ada ngarahin dulu, baru PDKT. Nggak bisa. Oke, hopefully ini paham. Jadi prosesnya Anda nggak paham yang selalu jualan produk langsung. Anda dibilang produknya bagus dan sebagainya, itu leading, itu proses leading. Oke? Waktu Anda join tadi itu proses pacing. Pacingnya udah lewat. Nah, ketika Anda diolah dalam bentuk proses leading ini, ketika ketemu market, Anda lakukan hal yang sama. Toh leader saya ngomongnya kayak begini tadi, bilangnya produk ini cocok untuk ibu, untuk Anda, dan sebagainya. Ini proses leading. Salah. Oke? Jadi balik lagi mundur ke pacing dulu. Maka ketika Anda build list building mastery, list building dengan list building mastery, maksud saya, sama nanti prosesnya ketika Anda bikin awareness, itu pas fasenya adalah pacing dulu. Ketika Anda sudah mulai diskusi lewat Zoom, itu mulai transisi itu antara pacing, kalau klub langsung di leading, ini loh diarahkan. Jadi ketika Anda belajar di list building mastery workshop, itu step by step-nya akan dibedah tuh. Kapan Anda pacing, kapan Anda leading, kapan Anda bikin awareness, kapan Anda edukasi, kapan Anda jualan, itu ada urutannya semua. Nggak bisa dari awal langsung jualan. Dan itu berlaku untuk banyak produk, nggak cuma agent insurance aja. Alright, so kelas saya tanggal 15 dan 29 Oktober di Jakarta dan di Surabaya. Jadi langsung klik aja di link di bawah di listbuildingmastery.it/workshop-2022. Jadi langsung di situ kita ketemu, kita bahas ini detail. Di situ Anda akan belajar langsung praktek ya. Sehingga pagi Anda ngerti konsepnya, siang Anda mulai praktek, bikin landing page, bikin lead magnet, bikin funnel. Langsung ya praktek, jadi bawa laptop please, atau bawa tab juga nggak apa-apa. Dan sorenya Anda sudah dapetin prospek. Goalnya adalah dalam 1 hari Anda sudah bisa dapat prospek. Harapan saya begitu. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.